ada nggak penyakit yang adik takuti dalam kesehatan? Penyakit apa nih? HIV. Kenapa? Penyakit HIV itu gampang gampang terkena sama kita. Iya. Kira-kira cara penularannya gimana? Itu bisa dari jarum suntik. Ya. Misalnya kita suntik bagi orang yang sudah terkena HIV. Ya. Ketika dia sudah kan di situ ada misalnya. Namun jarum suntik itu tadi tidak diganti. Ketika dia disuntik ke orang lain, maka itu secara mungkin akan Penularan HIV itu yang saya tahu ya kak, yang pertama kali melakukan transfusi darah. Ya. Misalnya saya penderita HIV, saya melakukan donor darah terhadap bapak, Ya. bapak terkena. Ya. Dan yang kedua kita menggunakan pakaian. Misalnya saya pakai pakaian, terus bapak pinjam, itu bisa juga menular pak. Pertama, ibu menyusui, ibu hamil. Ya. Kedua, transfusi darah. Ya. Ketiga, itu tadi jarum suntik atau pembunuhan narkoba. Ya. Tiga baru seks bebas. Untuk lebih tepatnya, kita coba sama-sama untuk menonton film. Kira-kira sejauh mana pemahaman kita sekarang tentang HIV/AIDS? Dan bekerja pada tubuh manusia. Immunodeficiency. Immune, sistem kekebalan. Deficiency berarti kekurangan atau penurunan. Jadi immunodeficiency adalah kekurangan atau penurunan sistem kekebalan tubuh. Virus sifatnya bereproduksi atau memperbanyak dirinya dengan cara mengambil alih sebuah sel dari tubuh yang diinfeksinya. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dengan menghancurkan sel-sel penting yang bertugas melawan penyakit. Tubuh yang sistem kekebalannya melemah tidak dapat melindungi diri dari penyakit. Apa itu AIDS? AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired dalam bahasa Inggris berarti diperoleh. AIDS bukanlah sesuatu penyakit yang diwariskan, seperti layaknya penyakit yang terbawa secara genetis, seperti penyakit jantung, talasemia, dan lain-lain, melainkan kondisi seseorang saat seluruh sistem kekebalannya telah menjadi sangat lemah. Immuno, sistem kekebalan tubuh manusia, termasuk semua organ dan sel yang bekerja melawan infeksi dan penyakit. Defisiensi, kurang. Sindrom adalah kumpulan gejala. Jadi, HIV adalah nama virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah kondisi yang kritis atau parah yang dialami oleh pengidap HIV yang disebabkan oleh hilangnya sistem kekebalan tubuhnya. Bagaimana cara kerja HIV dalam tubuh manusia? Nah, virus HIV ini menyerang justru pada sistem kekebalan tubuh. Jadi ada beberapa sel yang dirusak. Kita tahu di dalam sel darah putih ada limfosit. Bagian dari limfosit antara lain adalah CD4 atau CD4. Sebagian besar orang yang baru terinfeksi HIV tidak merasakan gejala yang jelas atau tidak ada gejala sama sekali. Saat tertular HIV sampai saat akan munculnya gejala yang sebenarnya, dia akan terlihat normal dan sama seperti orang sehat lainnya. Dan ini bisa memakan waktu berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun, bahkan sampai 10 tahun. Selama waktu itu, seorang yang sudah terinfeksi HIV tidak bisa dibedakan hanya dengan melihat saja. Setiap pengidap HIV positif bisa terlihat sehat dan normal, persis sama dengan orang sehat lainnya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan bisa sampai 10 tahun. HIV ditularkan lewat cairan tubuh tertentu, yaitu lewat cairan kelamin, darah, ASI. Jadi, orang sehat bisa tertular HIV kalau terjadi perpindahan cairan tubuh yang terinfeksi HIV itu. Pertama, melalui darah. Misalnya lewat pemakaian alat tajam yang menyayat kulit, seperti pemakaian jarum suntik, pisau cukur, atau alat tato yang telah terkontaminasi HIV. Karena alat-alat tajam itu menyebabkan luka terbuka di tubuh kita, maka virus HIV yang terdapat pada jarum suntik, pisau cukur, alat tato yang sebelumnya dipakai oleh pengidap HIV bisa masuk ke dalam aliran darah kita. Bisa juga lewat transfusi darah yang telah tercemar virus HIV. Kedua, melalui cairan kelamin melalui hubungan seksual. Ini jelas,
karena dalam hubungan seksual terjadi perpindahan cairan kelamin. Ketiga, HIV ditularkan dari ibu yang HIV positif kepada bayinya lewat proses persalinan atau menyusui, karena ASI atau air susu ibu juga merupakan cairan tubuh pembawa HIV pada ibu yang mengidap HIV. Seseorang yang bersih dari HIV jika memakai jarum suntik bersama atau melakukan hubungan seksual dengan pengidap HIV positif akan secara langsung memiliki HIV dalam tubuhnya. Dan saat itu juga, ia sudah bisa menularkan HIV ke orang lain tanpa ada gejala yang nyata. Apakah virus HIV/AIDS itu bisa tertular? Ya bukan hubungan seks bebas, namun si laki tadi ini memberi kelaminnya ke mulut si Pertanyaan tadi, menurut saya jawabannya adalah itu bisa tertular karena adanya celah untuk masuknya virus HIV itu ke tubuh orang lain, sehingga bisa tertular. Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengurangi virus HIV dan AIDS? Saya Iya. upaya yang sudah dilakukan pemerintah itu ya, pertama itu yang kakak bilang tadi sudah dilakukan penyuluhan tentang HIV/AIDS atau mengenalkan informasi HIV/AIDS kepada masyarakat yang Islam itu. Kalau Ya. kita berzina itu nggak boleh, kalau berzina kan bisa menyebabkan HIV/AIDS kan. Ya. Cuman nggak boleh, itu ada hukumnya. Kalau nggak salah saya kita 100 kali derah atau 80 kali derah. Dan saya sampai semua. Saya tanyakan, kan dia sedang mengandung, di dalamnya itu ada anak. Ini dikatakan bahwa seorang ibu tadi memang sudah terkena HIV ya. Caranya anak tadi, apakah bisa dia tertular virus corona? Karena kan tadi ada melalui ASI. Nah, yang saya di kandungan apakah bisa? Jika bisa, terus bagaimana caranya supaya si anak tadi itu Pertanyaan tadi kan apakah bayi itu dapat tertular dari ibu? Ya. Tadi kan di video dan juga udah dijelaskan kan bahwa HIV dan HIV itu tidak bisa tertular melalui keturunan. Jadi bayi itu tidak akan tertular gitu kalau sebelum dia lahir dan sebelum disusui oleh ibu. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa air ludah itu tidak bisa menularkan virus HIV/AIDS, sedangkan air mani itu bisa? Kan tadi pertanyaannya kenapa air sperma bisa Menularkan, sedangkan air ludah tidak. Ya. Karena air ludah itu hanya air dan tidak berinteraksi dengan darah. Sedangkan sperma itu langsung masuk ke dalam tubuh dan bisa menularkan HIV ke yang terkena dan bisa juga menularkan ke keturunannya seperti anak dan seluruhnya. Bisa juga satu keluarga bisa kena penyakit HIV/AIDS dari induk dan ke anak-anak cucunya. Mungkin itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ciuman itu Pak, apakah bisa menyebabkan ini apa tuh HIV/AIDS? Nah, sedangkan yang si lakinya itu tadi udah terkena HIV/AIDS, terus pada saat ciuman itu berdarah hidungnya, sedangkan si perempuannya itu sariawan. Apakah itu bisa terkena penyakit HIV karena di dalam mulutnya itu sudah terbuka goresan luka seperti ada tadi kan, kena penyakit panas darah itu bisa menularkan karena dia sudah berinteraksi dengan yang menularkan tadi sehingga dia bisa terkena penyakit HIV/AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Itu ada di Tamiang. Proses penularannya bagaimana, pekerjaannya apa, jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, namanya siapa, dia paling tahu. Ya, tadi silakan. Itu berbeda. HIV tadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sementara AIDS artinya kumpulan gejala yang diakibatkan hilang atau berkurangnya kekebalan tubuh. Adik-adik tahu apa enggak? Gimana sistem kekebalan tubuh manusia? darah putih? Sel darah putih. Begitu juga dia.
virus HIV/AIDS sangat canggih, sehingga sistem peredaran darah putih tidak mampu untuk membunuh virus HIV, karena virus HIV itu bereplika untuk masuk ke dalam tubuh manusia. HIV harus masuk langsung ke dalam aliran darah orang yang bersangkutan. Penderita HIV dari ujung rambut sampai ujung kuku semuanya mengandung virus HIV. Tapi yang paling banyak ada di sini, di darah, di kelenjar, di air sperma, sama di hasil HIV. Ayah HIV, anak belum tentu menderita HIV. Tapi ingat, itu ada program di dinas kesehatan. Ya, ada programnya. Bila dia kepingin hamil, si ibu harus dicek ulang lagi sedipol, dan orang tua yang lagi pun harus cek ulang lagi sedipol. Ya, sedipol nama lain dari sel darah putih tadi. Ya, ada deh. Kalau sudah dalam kandungan gimana? 75% dia positif HIV. Kalau sudah positif HIV tidak bisa disembuhkan. Ya, sampai saat ini saya tadi ada kawan tadi HIV ada yang sembuh, katanya itu tidak benar. HIV sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkannya. Hanya ada obat untuk melawan virus. Ingat, hanya ada obat untuk melemah ASI dari ibu yang menderita HIV ke bayinya. Kalau dalam persalinan di medis, kami kalau dia persalinan normal, kemungkinan besar si anak akan menderita HIV. Kenapa? Si ibu melahirkan dari jalan lahir, ya, persalinan normal. Kenapa? Darahnya kan banyak keluar si ibu, terkena si bayi, ya, itu kemungkinan besar, ya, karena darahnya banyak. Tapi ibu yang sudah positif HIV/AIDS, anaknya belum HIV/AIDS, si anak tadi tidak boleh menyusui sama ibunya, harus dipisahkan karena ASI ibu sudah mengandung virus HIV. Apa saja hal-hal yang tidak menularkan HIV/AIDS? Persenggolan atau menyentuh, berjabat tangan melalui mesin atau batu, berenang bersama-sama menggunakan vesikel yang sama, tinggal serumah menggunakan piring alat makan renang, kita nyamuk yang sama. Jadi tadi terbantahkan tadi kalau baju yang kita menderita HIV/AIDS dipakai oleh orang lain bisa juga itu terbantahkan. Karena apa? Virus HIV/AIDS hanya bisa hidup di dalam darah, di luar darah. Informasi ini tolong disampaikan ke kawan-kawan lain. Jelas ya? Tolong disampaikan ke kawan lain. Karena di daerah Aceh sendiri, Aceh Tamiang sendiri ada HIV ini dulu pertama kali ditemukan di salah satu referensi yang saya baca itu di Kongo, daerah Afrika, sekitar tahun 59. Diduga waktu itu karena sedang dilakukan penelitian lah, ada dilakukan penelitian terhadap simpanse, terhadap kebutuhan untuk teknologi medis. Jadi diduga penularannya itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan kebiasaan atau tabiat Afrika, orang-orang di Afrika itu yang melakukan hubungan seks menyimpang dengan simpanse. Ada juga dugaan lain karena memakan daging simpanse. Ada juga dugaan lain karena ketika melakukan penelitian terpapar darahnya dengan simpanse. Jadi ketika darah itu masuk ke tubuh manusia, dia menjadi HIV. Pertama kali ditemukan itu tahun 87 di Bali. Waktu itu ada warga negara Belanda yang berwisata ke Bali, dan ketika dia meninggal, didiagnosa ternyata dia menderita HIV. Di Aceh sendiri, kasus HIV ini baru meningkat pasca tsunami. Untuk Aceh Tamiang, pertama kali ditemukan waktu itu kita tahun 2007.
2006-2007 itu ada 1 kasus, dan sekarang kasusnya sudah lumayan deh, sudah ada 40 kasus dan tersebar di semua kecamatan yang ada. Ini kita bantu semua warga kita untuk mencegahnya. Bantu deh ya, cegah penyakitnya, informasinya sampaikan ke kawan-kawan sebaya. Jadi kita sudah ada 40 kasus, dan memang sebagian besar kasus ini adalah kasus yang penularan itu terjadi di luar dulunya. Tetapi sekarang Tamiang ini adalah pintu gerbang Aceh dengan Sumatera Utara dan sangat dekat dengan lokalisasi, sehingga diduga sebagian warga Tamiang juga ada yang bekerja di sana. Kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan untuk bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk tidak melakukan perbuatannya lagi, dan baru-baru ini Dinas Sosial sudah mencoba buat pendekatan dan membuka lapangan kerja untuk mereka, supaya kita sama-sama, harapannya kita sama-sama bisa menyampaikan informasi ini, jelaskan informasi ini, sehingga jangan ada lagi warga Tamiang, keluarga kita, saudara kita yang terpapar dengan HIV. Mungkin ini dari kami terkait HIV. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.